Ini kami berdiri untuk menyimpulkan krisis air bersih yang dibahas untuk kelompok 3. Penyimpulan terhadap apa itu krisis air bersih yang dituliskan masing-masing anggota kelompok kami ialah itu yang pertama ada Putri Ramadhani, yang kedua ada Ramadhani Purnama, yang ketiga ada Yusmiati Pratama, yang keempat ada Ika Dewi, yang kelima ada Davi Abdullah, yang keenam ada Muhammad Sultan Aditya, yang ketujuh ada Syarif Idris, yang ke-8 ada Nurita Saputri, yang terakhir ada Muhammad Ridho Alibaro. kata krisis kelima seperti itu bisa saja meliputi 3 hal yang akan saya sebutkan selanjutnya. Yang pertama, kurangnya ketersediaan air bersih karena air yang telah terkontaminasi saat kegiatan ada. Bisa disebutkan kontaminasi ini oleh sampah-sampah atau limbah karena perindustrian yang memahat lahan-lahan yang ada di hutan. Poin kedua, banyaknya lahan yang diambil dari hutan untuk membuat kebun atau pertambangan yang banyak menghasilkan limbah. Namun ini sama poin pertama, karena ini memang saling berkaitan. Poin ketiga, borosnya air yang digunakan masyarakat sehingga pemakaiannya tak efektif. Sama ini, contoh yang tidak efektif itu dalam penggunaan air adalah saat mencuci tangan. Biasa saat mencuci tangan, orang pas menggunakan sabun itu tidak mematikan airnya. Jadi banyak air yang dikeluarkan dari yang sebenarnya dibutuhkan. Bisa sampai 1 milimeter lebih. Hal ini bisa saja berdampak fatal pada masyarakat karena keterbatasan air yang tidak bisa diproduksi oleh tenaga kerja manusia. Karena air itu tidak bisa didapatkan dari tubuh manusia atau apapun, hewan, tumbuhan, tidak ada yang bisa menghasilkan air dengan seperti apa yang disediakan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak buruknya berikut. Dampak buruk itu ada 2 contoh. Dampak buruk yang diperoleh masyarakat dalam krisis air adalah yang pertama itu gangguan pada pertanian, perkebunan, industri yang membuat sumber makanan menurun. Terus yang poin kedua itu resiko penyakit atau menyerang pemukiman sampai konflik sosial berebut air yang bisa saja memicu pelanggaran hukum. Oke, apa itu sumber makanan menurun yang dimaksud? Kan kalau butuh air harus juga bisa menanam. Kita sebagai manusia juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Hewan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya air tidak ada, sumber makanan menurun. Semua hewan mati, tumbuhan mati, kita mati juga. Resiko penyakit atau wabah yang menyerang pemukiman. Kalau air pun yang dipakai, bagaimana keadaan bayi-bayi yang masih di bawah umur, masih balita, bisa. Kita juga yang sudah dewasa bisa terkena penyakit parah, bisa juga menuju kematian. Konflik sosial yang dimaksud adalah perebutan hak air bersih. Karena pasti kita sebagai warga tempat yang mengalami kerusakan menginginkan hal yang terbaik untuk kita sendiri. Yang pelanggaran hukum bisa saja membunuh atau mencuri. Jadi itu solusinya, banyak solusi yang bisa diterapkan untuk menjaga diri dari krisis air oleh warga setempat. Contohnya, yang pertama itu menerapkan sistem permanen hujan atau PAH. Yang dimaksud oleh PAH ini
selain tadi disebutkan di bagian contoh cuci tangan. Kalau tidak efektif di cara penggunaannya, banyak air yang terbuang tanpa sebenarnya masih bisa diperlukan untuk kebutuhan yang lain. Biasanya banyak yang tahu bilang apa itu namanya bolos air atau bagaimana kan? Nah, pas kita kalau mandi atau apa begitu pasti bolos air tak, karena kita merasa tidak penting air, gampang dipakai, gitu deh. Terus yang terakhir itu melakukan penghijauan atau reboisasi sehingga air tak menjadi lava karena tingkah buruk manusia kepada alam. Yang dimaksud reboisasi atau penghijauan adalah menanam kembali tumbuhan-tumbuhan yang bisa saja menghasilkan air, seperti pohon atau bagaimana yang membantu bagaimana air masih menjadi bagian dari hidupnya manusia, tidak menjadi langka atau bahkan tidak ada. Karena kalau tidak ada air, sama aja yang dinamakan kita membunuh diri kita sendiri, membunuh dunia kita sendiri. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kalian mungkin sudah tahu toh bukunya saya di sini ini membahas tentang bahan bakar minyak. Yaitu konsep kelangkaannya ini seperti apa? Semua tahu gitu main media sosial dan juga pasti banyak yang berundingan tentang naiknya harga bahan bakar minyak. Dan yang kelompok 2 kemarin bahas itu tentang kelangkaan BBM akibat penerapan sistem baru yang kurang tersosialisasikan, yaitu sistem SAP diganti menjadi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi penyebab kelangkaan tersebut kelangkaan jenis BBM tertentu yang terjadi di berbagai aspek beberapa waktu yang sudah lumayan berlalu itu diakibatkan oleh ketidaklancaran penerapan sistem baru yang diberlakukan oleh PT Pertamina. Dan yang bertanya apa semua ini di atas, yang di atas ini itu nama perusahaan. Jadi kegagalan pengusaha tersebut untuk menyediakan dan mendistribusi jenis BBM tertentu karena kekhawatiran akan pemberlakuan harga baru secara tiba-tiba atau naiknya harga baru. Kelangkaan BBM akibat penerapan sistem baru yang kurang tersosialisasikan adalah kurangnya keterbudian dan minimnya sebuah kebijakan bersama atau tidak didiskusikan. Hal tersebut harus didiskusikan karena apabila tidak, maka terjadinya data penyaluran yang tidak akurat. Jadi kemarin sempat yang bermasalah itu kelangkaan BBM. Jadi banyak warga yang berkomentar bilang, ini kenapa naik begini, padahal itu kurangnya diskusi antar perusahaan satu dengan perusahaan lain. Dampaknya penerapan sistem baru yang diterapkan Pertamina dari sistem lama ke SAP ke sistem baru seharusnya diberitahukan dahulu kepada BPH Migas karena berdampak terhadap kelancaran penyediaan dan pendistribusi jenis BBM tertentu. BPH Migas itu adalah perusahaan penyalur bahan bakar minyak. Jadi solusi kelangkaannya itu penerapan sistem baru yang diterapkan Pertamina seharusnya bisa mengantisipasi secara lebih baik agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Karena salah satu dasar PSO adalah mencegah terjadinya kelangkaan maupun ketidaklancaran pendistribusian BBM sampai pada penyalur. Jadi ini konsepnya itu sebenarnya sebelum mengambil tindakan itu harus didiskusikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kemarin itu sempat celaka beberapa atau naik harganya itu karena tidak didiskusikan di beberapa perusahaan. Tiba-tiba